sebelum kita ke Ustadz, saya ingin perkenalkan dulu siapa Ustadz Muhammad Fauzi Lazim ini. Beliau lahir di Mojokerto Desember 1972, punya 1 istri, anaknya kalah semua, sudah punya 7. Tapi pas lagi tim bola. Menulis buku baru 26 buku. Pernah jadi dosen, setelah itu menjadi guru non akademik bidang motivasi SD Islam Terpadu Hidayatullah Yogyakarta. Sekarang bapak rumah tangga. Anggota FKPM atau Forum Komunikasi Pendidik Muslim Yogyakarta. Rutin menulis di majalah Hidayatullah dari 2002 sampai sekarang. Pernah juga menjadi koresponden majalah Ayah Bunda Jakarta, pendamping TKW Hongkong. Sekalian ini mohon doanya untuk pendirian pesantren ex-TKW gitu. Alhamdulillah sekarang bangunannya sudah berdiri. Kemudian beliau ini anggota Sahabat Al-Aqsa yang fokus pada 1. Penyediaan air bersih dan pembangunan sumur di Gaza, 2. Pemberdayaan janda di Gaza dan Palestina, 3. Pendirian TK di Gaza. Kemudian mulai terlibat di pesantren masyarakat Merapi Merbabu, pesantren yang fokus pada pemberdayaan petani di daerah rawan kristenisasi. Jadi alhamdulillah Ustadz ini aktivitas sosialnya sangat padat. Kalau mau menghubungi beliau, ada Facebook page-nya, silakan dicari Muhammad Fauzi Lazim. Twitternya @kupinang, emailnya kupinang@yahoo.com. Ada nomor teleponnya, mau dicatat? Baik, mungkin itu saja perkenalannya. Kami persilakan Pak Ustaz untuk memberikan sih. ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, saya ingin cerita-cerita dulu sebelum berbincang, karena tadi saya lihat topiknya belum ditentukan, ya. Meskipun ternyata sepertinya tema tak tertulis itu adalah soal nikah. Tema bawaan. Ya, biasanya memang yang paling gelisah itu adalah yang belum nikah. Saya ingin cerita tentang sekelompok TKW yang ada di Hongkong itu sebagai sebuah gambaran bahwa bukan soal pendidikan mereka apa, tetapi ketika mereka itu memiliki cita-cita yang sangat kuat tanpa bantuan sepeser pun dari pemerintah Republik Indonesia di sana, sekelompok TKW yang rata-rata pendidikannya jauh lebih rendah dibanding Anda semua yang ada di sini, itu alhamdulillah bisa mengumpulkan dana sampai 850 juta untuk pendirian pesantren ex-TKW, dan ke depan direncanakan itu pesantren untuk calon TKW. Di samping mereka sendiri mendirikan shelter-shelter, rumah-rumah penampungan bagi TKW bermasalah yang mereka danai sendiri. Nah, bagaimana mendanainya itu yang kemudian menimbulkan upaya-upaya kreatif macam-macam. Di antaranya mereka juga melek media, sehingga kalau misalnya ada tekanan-tekanan yang berhadapan dengan ketenagakerjaan dari Indonesia, mereka dengan mudah bersuara ke pers. Dan karena mereka melek media itulah, maka meskipun dengan cuma SMP, SMA, mereka menjadi cukup disegani di Hongkong. Tetapi ada sebuah pelajaran menariknya adalah bahwa pendidikan mereka rendah dan akses mereka juga kalah jauh kan dibanding kita yang di sini. Mereka itu punya pembantu rumah tangga, ada yang bukan TKW, jadi tenaga kerja laki-laki itu jadi sopir. Nah, itu masih ada mending.
tapi sebagian besar itu adalah pembantu rumah tangga. Tapi mereka bisa bikin nyewa kantor, bikin perpustakaan dan macam-macam. Ini sebuah tantangan menarik buat kita semua. Bagaimana mereka yang sehari-harinya itu menjadi orang yang bekerja pada majikan, sehingga kalau guyonannya mereka itu menyebut dirinya BPJA, Babu Cino Asli. Ya kalau saya bergaul dengan mereka ya kadang-kadang berbicara dengan istilah-istilah itu yang mungkin istilah itu kalau diungkapkan oleh orang yang nggak dekat dengan mereka itu penghinaan. Tapi kalau istilah itu diungkapkan oleh orang yang mereka rasa dekat itu sebagai keterbukaan. Jadi ada agak unik juga psikologinya mereka ini. Lagi-lagi orang yang kayaknya nggak berdaya itu bisa melakukan sesuatu. Mereka bisa rajin berdakwah ke Makau. Saya sekali ke sana tuh nyewa gereja yang sangat besar dan kosong, karena banyak gereja yang kosong disebabkan orang-orang Katolik banyak yang sudah kurang respect sama pastor-pastor itu karena kerjaannya cuma memberkati tempat pelacuran dan perjudian. Alhamdulillah berkat TKW ini di Hong Kong sekarang ini tiap minggu ada yang masuk Islam. Tiap minggu. Yang paling dramatis itu adalah ada orang masuk Islam dan minta segera diuruskan sertifikat keislamannya, konversi. Karena kalau nggak konversi, nggak ada sertifikatnya, dia dihitung dengan agama yang lama. Nah, itu masuk Islam, hari itu dalam diurus, besoknya keluar sertifikat keislamannya, kira-kira jam 10 pagi, siangnya mati. Nah, itu namanya kalau ungkapan Jawa Timur itu top marko top. Baru kemudian kan masuk Islam, kebaikannya dilipat gandakan, dosanya dihapuskan, masuk Islam mati. Itu luar biasa. Dan angka yang masuk Islam karena itu sangat tinggi. Ada yang tidak langsung, tapi mereka terkesan dengan perlakuan dari teman-teman itu kepada orang-orang lansia sehingga anaknya atau cucunya yang kemudian masuk Islam. Yang cukup dramatis adalah seorang TKW di Taiwan. Ya dulunya juga alumni Hong Kong karena itu semacam penjenjangan karir ya. Pertama jadi TKW di Singapura. Kalau sudah 2 tahun atau 4 tahun mereka akan melompat ke Hong Kong. Kalau saya di Hong Kong bagus, bisa bikin organisasi macam-macam. Mereka jadi TKW di Taiwan itu jauh lebih terperhatikan, jauh lebih sejahtera dan akses ke pendidikan itu sangat tinggi. Akses mereka ke perpustakaan National Library itu cukup tinggi. Itu mengingatkan saya pada cerita teman-teman di Kaus ya. King Abdul Aziz University of Technology di Kaus. Konon ceritanya mahasiswa yang paling akhir pulang dari perpustakaan itu 2 bangsa, yakni Indonesia sama Cina. Cuma bedanya Cina itu rajin meresum buku-buku, membuat catatan, membuat komentar di buku mereka, dan mahasiswa Indonesia itu rajin audio streaming dan download YouTube itu. Saya nggak tahu kebenarannya, tapi itu kisah dari teman-teman yang ada di sana itu. Karena kalau di luar kampus kan sensornya sangat tinggi. Ini pelajaran menarik. Di antar TKW itu ada yang kemudian bahkan kuliah dengan biaya mereka, bahkan ada yang sampai S2. Nah, maka alangkah beruntungnya Anda yang berada di sini, tidak perlu jadi babu, istilah mereka sendiri ya. Kalau saya
Kalau saya ke sana itu ya biasanya ngobrolnya kadang-kadang dengan apa namanya bahasa-bahasa itu. Sekali lagi itu bukan menghina. Nah, tapi kalau bicara ini lalu ke pernikahan itu jadi lompatannya jauh sekali ya. Sebenarnya tadi yang saya mau bicarakan itu bukan itu. Hal yang meresahkan saya belakangan ini, mohon maaf ya, itu melompat-lompat. Dan saya berusaha senantiasa sampaikan di mana-mana adalah betapa bulan-bulan terakhir, tahun-tahun terakhir kita ini sedang menjauh dari perintah Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena hari ini orang bersedekah untuk kaya, sholat duha juga untuk kaya. Padahal bersedekah itu jelas wala tamun tastakthir, dan janganlah kamu memberi bersedekah karena mengharapkan cashback yang lebih besar. Quran surat Al-Mudaththir ayat 6, bisa dicek itu. Quran surat 4 ayat 6. Dan janganlah kamu memberi atau bersedekah dengan maksud mendapatkan cashback yang lebih besar. Tentu saja dalam terjemahan depan bukan cashback bunyinya, tapi begitulah maknanya. Nah, apa sih yang salah? Nanti lihat Quran surat Hud ayat 15-16. Jika kita itu melakukan amalan sedekah misalnya dan dimaksudkan untuk dunia, maka di dunia Allah kasih kepada kita dan kita tidak akan dirugikan sedikit pun, tetapi di akhirat itu hilang, hapus pahalanya, dan bagian kita adalah neraka. A'udzubillahi min dzalik. Lebih ngeri lagi kalau kita lihat di Sahih Muslim babul jihad, salah satu dari 3 golongan yang pertama kali masuk neraka dan menjadi bahan bakarnya adalah ahli sedekah. Ahli sedekah yang sedekahnya karena riya. Maka marilah kita ini berusaha untuk menjadi lebih baik dengan tidak mengorbankan pahala amal kita maupun pahala sholat kita demi meraih dunia. Karena sesungguhnya jika kita bersungguh-sungguh melaksanakan amal soleh maupun ibadah itu, Allah pasti urusi kita. Kita nggak minta aja diurusi. Adapun kalau kita menginginkan sesuatu dari dunia ini, mintalah kepada Allah tanpa kita berhitung jasa, tanpa kita merasa berjasa pada Allah. Ya Allah, aku udah kasih banyak, tanpa merasa seperti itu. Mintalah kepadanya dengan penuh pengharapan, tidak perlu dihitung berapa ribu sholawatnya. Soalnya ada yang kalau pengen mobil katanya diusap-usap sekian ribu kali selama sekian bulan tidak dapat. Itu nanti jangan-jangan Jepang ini bisa terjadi huru hara karena diserbu orang-orang Indonesia datang ke pabriknya Toyota, diusap-usap, nanti orang-orang sini berkata pada kita, kasihan deh. Saudara-saudara, ini hal yang betul-betul saya risaukan, sehingga saya di Twitter pun sering menyampaikan itu. Andai kata langkah-langkah itu merupakan langkah yang sahih, tentu kita mendapatkan dalilnya atau contohnya. Kalau bukan dalilnya, ada contohnya dari generasi Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi kita tidak mendapatkan bagaimana sebuah keajaiban itu dilaksanakan secara metodologis. Ada beberapa kejadian yang sifatnya keajaiban, tetapi itu sifatnya adalah maunah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya itu sifatnya bukan sesuatu yang bisa diulang dengan hasil yang sama. Sehingga ketika Umar bin Khattab menyeru mengatur pasukan, itu nggak bisa diulang lagi.
sama Nabi Musa terus memukulkan tongkatnya membelah lautan tuh, itu bukan ilmu bukan teknik itu. Wah, besok tak aja pengen lewat yang mudah, pukulkan di laut tidak bisa. Karena mukjizat itu memukulkan hanya sebagai asbab saja, tetap saja di situ takdir yang berbicara. Nah, dari sini saya tidak ingin membuat yang sudah membayangkan nikah jadi semakin menderita ya. Membayangkan saat-saat terbayangkan. Serupa dengan itu juga, saya teringat ketika saya mau nikah, saya kebetulan pernyataan namanya senasib itu, suaminya orang Bugis tahu Ogi. Jadi saya ini kalau di kampungnya istrinya beliau itu, kalau orang Bugis bukan begitu. Beliau punya istri, di kampungnya beliau punya istri itu lain sini bicara. Salamnya pun sudah beda, bukan salamnya seperti di Jawa Timur yang assalamualaikum, itu bukan, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, saya ingin flashback sejenak. Ini masih kaitannya dengan doa, dengan niat. Bagaimana kita berdoa itu sepatutnya. Tadi kan sedekah apa untuk kaya nggak boleh, apa nggak boleh minta kaya, boleh, tapi jangan kaitkan dengan sedekah. Jangan ya Allah udah harus sedekah, karena sebesar yang kita anggap sebagai yang besar itu sungguh amat kecil, Nah, dan rugilah kita kalau kita menukar amalan pahala sholat kita atau sedekah kita untuk meraih dunia. Kalau pengen sukses, ya jadilah profesional. Manajemennya bagus, kerjanya yang bagus. Nah, adapun kita membaguskan niat, membaguskan amalan, membaguskan ibadah itu, mudah-mudahan dengan itu Allah ridha pada kita. Toyota berkembang itu juga nggak pakai selawat ya. Ini bukan meremehkan agama, tidak, tapi justru karena tidak sepatutnya kita melakukan amalan akhirat untuk dunia. Lompat pada yang pertanyaannya sedikit oleh saya, lo apa nggak boleh minta dunia? Boleh, tapi sekali lagi itu tidak sebagai balas jasa Allah Ta'ala, tidak sebagai kontrapretasi yang kita minta atas amalan-amalan maupun ibadah kita. Mintalah kepada Allah apapun yang ingin kita minta, karena memenuhi ikrar kita kepada Allah, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Sehingga ketika kita minta itu karena kita ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala, ketika kita minta itu kita minta itu karena kita ingin mendapatkan kebaikan, dan untuk itu kita perlu menjaga adab-adab dalam doa. Nah, apa katanya dengan kisah pernikahan tadi? Nah, ketika saya berangkat melamar ke sana itu, setelah beberapa saat ada jawaban diterima, tapi itu syarat dan ketentuan berlaku. Ini sama dengan orang dengan orang Aceh kan, ada bayar sekian mayang kan. Kalau di Sulawesi itu Bugis bukan mayam namanya, tapi papendre, panai kata orang Makassar. Nah, kena pula karena sana itu kan pendidikan berpengaruh. Kalau dia lulusan SMA nggak kuliah, itu sekarang ya paling tidak 25 juta lah, 20-30 juta. Kalau kuliahnya di Unha itu masih selamat, masih murah meriah, masih semurah-murahnya masih 40 juta lah. Universitas Samratulangi itu. Kalau di Unhas lebih mahal lagi, apalagi kalau di Jawa. Di Jawa lebih mahal lagi kalau kuliahnya ITB,
UI, UGM, UNER kedokteran, tinggi gitu. Sampai 150 juta. Padahal saya dulu ketika menikah sudah bertekad saya tidak akan minta siapapun. Apalagi bapak saya, katanya kami saya bukan bapak saya. Ya kan? Ini mau nikah saya, bukan bapak saya. Nah, tapi ternyata kan kena itu pasal Pak Pendrek itu meskipun tidak semengerikan itu. Bagaimana? Ada beberapa orang yang bilang, saya doakan mudah-mudahan hati calon mertua antum itu luluh. Allah luluhkan hati mertua antum. Saya bilang, doa kok naif banget. Kok? Loh, ini kan doa yang baik. Udah. Doa yang baik itu, ya Allah, aku tuh punya masalah. Padamu aku mengadu. Penjelasannya gimana? Ya terserah kan. Pakai bahasa Jawa Timur gitu aja kok repot. Terserah kan. Nah kadang-kadang kita itu terlalu mendikte pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta jalan keluar. Kita minta jalan keluar. Tapi kita tentukan sendiri. Ya Allah, biar gak bingung ini jalan keluarnya. Saya nggak mau betul. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak itu luluh, enggak. Nah, nggak ada masalah. Nah, ya justru karena ada masalah itulah saya minta kepada Allah, mohon kepada Allah pertolongannya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, iya makanya saya doakan itu. Nah, kalau Allah mau menolong saya menyelesaikan masalah ini, kan terserah caranya. Apakah Allah mampukan saya? Tidak penting buat saya, yang penting masalahnya selesai. Masalahnya selesai. Nah, itu pun selesai yang barokah. Selesai yang barokah itu gimana? Yang barokah itu boleh jadi, ya meskipun hanya jadi ya, boleh jadi gak jadi nikah sama dia. Maka ketika itu saya kasih deadline. Ini ngelamar, dan mereka kaget baru kali ini. Saya kasih deadline. Kalau putusannya maksimal tanggal sekian, jam sekian. Akhirnya ada jawaban dari calon mertua soal Pak Pendri. Terserah nih berapa mau punya fausit. Nah, bukan berarti deadline itu sebagai teknik ya, bukan. Itu sama seperti saya lupa nama ustadznya. Ada seorang ustadz naik pesawat berdua, tapi proses check-in-nya entah gimana sehingga terpisah. Ustadz yang satu itu duduk di depan, di samping kanannya itu bule, perempuan pakai celana pendek, nangis. Ditanya, what happened to you? Makin lama ditanya itu makin nangis. Nangis itu heboh sekali. Pramugaranya bingung. Akhirnya dicari. Ada temannya di belakang. Ustaz juga. Tanya, kenapa? Aku melihat ada ahli neraka di sampingku. Siapa tadi? What is it? You will burn and in the hellfire. No. I would never go there. Sekolah juga mau. No, you must be there. Kamu pasti di sana. Kecuali kalau kamu tobat. Bagaimana caranya? Kamu masuk Islam. Bagaimana caranya? Bilang. Nah, kemudian setelah itu, terus apa yang saya lakukan? Ustadz yang di belakang sudah nikah. Bilang, karena kamu sudah menjadi sebab hidayah ilal Islam kepada Islam, maka kamu harus menjadi sebab hidayah fil Islam. Maksudnya nikahi dia. Nah itu dibilang juga sama perempuannya, dan perempuan mengatakan oke, I agree. Sehingga akhirnya mendarat di Hong Kong, itu kemudian ada perubahan penerbangan, dan sekarang ustaz tersebut tinggal di Inggris. Jalan jodoh. Tapi saya tidak menyuruh yang
Nah, kan sama perbuatannya bisa lain ceritanya. Kita ke polisi. Bisa lain ceritanya. Jadi itu hanya asbab saja. Jadi kita nggak meniru tekniknya. Bahwa saya tadi itu pakai deadline itu juga bukan sebagai teknik, tapi saya itu waktu itu ngurus gini kok ya berpanjang-panjang. Itulah simpelnya. Saya nggak mau apa enggak. Kalau memang sudah mental ya sudah, berarti bukan jodoh saya itu. Nah, sebagai teman saya nanti kasihan. Ya kalau jodoh saya mesti saya kasih deadline, tetap nikah sama saya itu. Dan ternyata ya apa? Nah, sekarang yang saya lamar itu sekarang anaknya 7, anak saya juga 7. Masih tetap kalau anak saya dia 7, anak saya 7. Kita 7 kan, istri saya. Nah ya, kembali lagi. Ngerti nggak? Apa dia ngerti? Nggak pernah ngerti. Iya. Maklum belum nikah dari DDR-nya rendah. DDR itu dedong dari istilah Jogja. Kembali lagi, sebagaimana urusan-urusan itu semua, nikah juga demikian. Kita memang perlu tahu ilmunya bagaimana merawat rumah tangga, tapi sebelum itu semua adalah niat. Saya dulu membuka konsultasi pernikahan di rumah saya free of charge karena sudah sumpah malah kita di iya sudah sumpah dikena ijaz. Meskipun ternyata ada beberapa orang yang nggak mau datang karena nggak ada casnya. Saya bilang tolong beri kesempatan saya untuk dapat pahala. Akhirnya nggak mau datang lagi karena merasa bahwa kalau dia nggak bayar itu dia nggak leluasa untuk konsultasi berlama-lama. Ya sudah, itu alam berpikirnya gitu. Sama saya pernah diundang ngisi di sebuah sekolah di Jakarta, tanya tarifnya berapa? Maaf, saya nggak pakai tarif, saya bukan angkot. Itu ada yang kemudian nggak jadi. Nggak jadi kenapa? Kalau nggak jadi karena nggak cocok, itu nggak qualified, oke. Tapi kemudian informasi yang saya dapatkan adalah, ini nggak pakai tarif, berarti masih pemula, masih amatir. Nah, akhirnya pernah ada sekolah-sekolah seni undang. Saya bilang, berapa? Kemarin saya nggak jadi karena nggak ada. Saya bilang 5 juta. Nggak jadi. Nggak jadinya kenapa? Ternyata kalau 5 juta itu berarti masih cek-cek gitu. Ada juga ya gitu ya. Akhirnya ada yang ngundang. Nah, sekolah pertama tadi itu kalau masih di bawah 10 juta itu berarti nggak menutup. Akhirnya ada sekolah berikutnya yang ngundang, saya bilang 10 juta. Nggak jadi. Kenapa? Dia nangis ternyata. Astagfirullah, saya kira beliau itu Ustaz. Kenapa kok mintanya tinggi sekali? Sedangkan ini tadi kita baru mau nego, mau nggak kalau misalnya naik besok naik kereta? Saya bilang, untungnya ada seorang komunikasi. Bilang, kalau itu masalahnya saya siap datang. Nanti tak carikan acara yang berdekatan yang bersamaan. Acara di Jakarta sekalian ke sekolah itu. Ya, akhirnya jadi, tapi begitulah memang dinamikanya. Kadang nggak nyebut itu malah nggak jadi gitu ya. Nah, nyebut malah bikin grogi malah nangis. Tapi ada kalanya memang perlu tegas dalam perkara-perkara yang itu bukan
bukan sebagainya bukan tercela. Tapi saya nggak berpanjang-panjang tentang ini karena itu urusan pembicaraan yang lain. Nah, dari pengalaman saya menangani konsultasi pernikahan itu, sebagian besar dapat dari masalah ya. Ada yang pacaran 6 tahun, nikah baru 4 bulan udah mau cerai. Gimana? Ada yang masalahnya ringan, tapi ketika mereka tidak punya etikat untuk menyelesaikan, ya jadi berat. Tapi ada kasus dan sekarang masih hidup rumah tangganya. Saya sendiri waktu itu sudah pesimis. Artinya dari pengalaman saya menangani konsultasi pernikahan tidak ada yang se-error itu. Itu datang ke rumah saya waktu masih ngontrak di nama daerah Jati itu. Cuma tanya, ini betul rumahnya Pak Fauzi? Jadi pertanyaannya sudah seperti ini betul rumahnya Pak Fauzi? Langsung. Saya tinggal ke dapur masih mulai ini sistem haltet ini. Saya nerima telepon dia ngomong tangannya penuh luka, itu sabetan istrinya. Jadi ini kekerasan dalam rumah tangga tapi sini ada bekas yang rada aneh itu. Ternyata itu dia habis ditampar pakai ininya sepatu oleh istrinya. Karena dia sudah error begitu, pokoknya saya biarkan sampai dia reda. Karena nasihat apapun ketika dia lagi lagi hang itu nggak ada manfaatnya. Begitu mulai reda, sudah bilang, maaf saya belum minta izin. Aku sulit banget. Tapi ya memang DR, maka baru saya kasih tisu. Saya terus terang waktu itu sudah pesimis. Ini bisa selesai enggak ya? Karena kasusnya kayaknya ngeri banget itu. Anaknya sempat mengalami dehidrasi bukan apa-apa, tapi karena ketika anak itu butuh disusui, ibunya ini istrinya dia itu nggak mau menyusui dan kamarnya dikunci.